teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan aku Dria Nirmala di PodMed, Podcast Matematika. Di PodMed kali ini kita kedatangan tamu spesial, alumni mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2014. Ya. Di sebelah kita sudah ada Bang Raffi Hidayat SPD. Halo Bang. Semuanya. Ya, halo juga. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panitia baik juga. Kabarnya? Iya, alhamdulillah baik. Jadi di sini kita mau nanya-nanya banyak nih ke Abang. Boleh. Kita boleh. berbagi pengalaman aja. Iya, sambil langsung cerita-cerita kan. Iya. Udah berapa lama nih Abang jadi guru atau mengajar? Jadi guru nih sekarang sudah 4 tahun. 4 tahun jalan lebih lah, 4 tahun 2 bulanan. Oh ya, 4 tahun. Udah lama ya Bang berarti. Iya. Selain mengajar, kira-kira kesibukan lain itu apa? Kalau di sekolah dulu, selain mengajar, kalau mengajar kan berarti dari pagi cuma sampai siang. Setelah itu mungkin ada bimbing organisasi siswa, anak-anak, atau mungkin ikut kegiatan-kegiatan masyarakat kayak main poli, main futsal, sekitar situ gitu. Olahraga. Ya, olahraga banyak di sana. Dulu kenapa Abang memilih menjadi guru? Apakah udah cita-cita dari dulu atau nasibnya gitu? Mungkin bisa dibilang takdir juga. Oh iya. Tapi dulu tuh memang dari kecil, dari SD itu tuh suka ngitung-ngitung gitu kan. Oh, iya. Suka ngitung-ngitung SD, SMP, SMA. Tapi itu kadang mut-mutan. Kadang kalau pas ketemu guru yang enak, oh ini asik matematanya. Iya. Kadang pas ketemu guru yang agak kurang enak, aduh kayaknya enggak lah di matematika. Cuman dulu waktu SMP pernah ditulis di buku matematika gitu kan. Ketawanya waktu itu bongkar-bongkar kamar terus bersih-bersihin, ternyata ada tumpukan buku-buku SMP gitu kan. Pas dilihat di buku itu ada tulisannya, besok kalau sudah tamat SMA mau kuliah di Universitas Jambi gitu kan, ambil FKIP matematika, mau jadi guru matematika. Memang ada sudah ditulis itu. Nah, mungkin apakah memang itu doa yang dikabulkan atau memang sudah takdirnya di situ. Nah, gitu dulu tuh. Wah, keren banget. Kita tahu kan menjadi seorang guru itu nggak mudah ya Bang. Menurut Abang itu gimana ya orang yang kuliah di bidang keguruan tapi dia tidak mau menjadi guru? Jadi kalau fenomena seperti itu kan dari dulu sebenarnya sudah ada kan, dan kita tuh harus lihat dulu kan. Kalau menurut saya itu kita lihat kenapa dia tidak mau jadi guru gitu kan. Apakah mungkin dulu kuliahnya dipaksa, memang bukan passionnya di situ, atau mungkin ketika dia sudah terjun ke FKIP itu terus dia ngerasa kok kayaknya bakat saya atau passion saya nggak ada di sini gitu kan. Atau mungkin setelah dia tamat, dia lulus, dia mau menjadi seorang guru tuh bingung mau ngajar di mana gitu kan. Karena kita tahu setiap tahun kan lulusan guru kan banyak itu, baik di Jambi maupun di luar Jambi gitu kan. Tapi yang menerima sebagai seorang guru itu kan tidak banyak sekolah yang gitu. Jadi mungkin lihat dari latar belakangnya itu permasalahan apa, kenapa dia tidak mau jadi guru, atau mungkin ada tawaran yang lebih menjanjikan lain dan dia mungkin mau ngambil itu dulu. Mungkin gitu sih. Oke. Menurut Abang sendiri, apakah profesi guru itu menjanjikan? Kalau menurut saya profesi guru itu bisa dibilang menjanjikan iya, bisa dibilang tidak iya juga. Kenapa bisa dua versi? Kalau menurut saya seperti ini kan. Yang pertama menjanjikan kalau guru tersebut sudah diangkat sebagai ASN ataupun P3K, dan syukur-syukur kalau guru tersebut sudah sertifikasi gitu kan. Kalau hal itu sudah dilakukan, guru sudah seperti itu, maka penghasilan dari guru itu kan sudah cukup untuk dirinya dan keluarganya. Jadi guru bisa fokus ngajar dengan baik di kelas. Tapi kalau guru yang masih, mohon maaf, masih honor gitu kan, belum diangkat sebagai P3K, belum diangkat juga sebagai ASN, nah biasanya mereka kan ada kerja sampingan gitu kan. Karena di Indonesia ini kalau saya lihat kesejahteraan guru ini masih belum, untuk yang honor tadi nih masih belum, apalagi di sekolah-sekolah yang notabene bukan swasta gitu kan, yang negeri-negeri masih kurang. Nah, karena masih kurang tadi, untuk mencukupi dirinya dan keluarganya mungkin masih kurang, makanya dia harus mencari seseran lain atau tambahan kerja tambahan lain. Nah, dari dia mencari kerja tambahan lain, bisa jadi di suatu waktu tertentu, nah mungkin mereka tidak akan fokus ke sekolah, tidak akan fokus ke siswa. Tapi tidak semuanya kan, ada juga yang bisa membagi waktu. Jadi jawabannya bisa dua tadi, bisa menjanjikan, bisa juga tidak, bisa juga tidak. Nah, itu. Oke, kira-kira kalau misalkan Abang nih kan sudah jadi guru, ada nggak sih perubahan dari diri Abang itu, kayak perubahan penampilan atau sikap gitu? Jadi sebelum jadi guru tuh kan kadang penampilan ya sudah kayak biasa, kayak karena muda seperti biasanya gitu kan, pergi-pergi kemana pakai biasa gitu kan. Setelah jadi guru nih, apalagi kalau kita tinggal di daerah yang di daerah-daerah ya kan, di daerah-daerah yang tidak di kota gitu kan, belum di kota, cuma masih kental adat istiadatnya, kita harus menyesuaikan penampilan. Kayak misalnya kalau kita mau keluar biasanya pakai celana pendek atau gimana, pakai kaos, ini sekarang harus pakai celana panjang, padahal pakai training, pakai baju gitu kan, harus pakai ini, harus dijaga. Terus
Kadang tuh enaknya kalau di sana di daerah-daerah yang di tempat abang yang lama tuh di situ dia tuh masih banyak warga di sana atau keluarga di sana yang menghargai guru tuh memang dihargainian. Ya, Nah, tidak melihat statusnya memang dihargainian. Jadi ada dulu pernah ada ya seumuran gitu kan, seumuran, tapi karena dia tahu saya sebagai guru manggilnya bapak, sudah dibilang ada usah manggil bapak, panggil nama aja karena kita seumuran, atau panggil mas juga boleh lah atau apa gitu kan. Kalau enak, enggak enak kan guru katanya, padahal kita seumuran kan, ya udah biasa aja manggilnya gitu. Terus dengan dengan keluarga-keluarga yang siswanya pernah alumni situ atau tahu kita guru, pasti lebih oh ini untuk rumah pak ini, kadang diantarin makanan, kadang itu banyak. Pokoknya kalau di sana masih perhargaan untuk guru itu masih tinggi. Nah itu jadi ketika kita sudah merasa seperti itu di sana, kita kan nggak boleh sembarangan keluar, tutur kata juga harus dijaga, perilaku juga harus dijaga gitu kan nggak mungkin kita kebut-kebutan misalnya gitu kan, atau misalnya mau jogging berjalan pendek di situ kan, wah ini seorang guru berarti kita harus pakai training misalnya gitu. Karena guru itu kan digugu dan ditiru. Betul, digugu dan ditiru, takutnya nanti siswa ikut-ikutan gitu kan. Dari perilaku dan pakaian juga. Ya, dari perilaku, dari ucapan, dari sikap, pokoknya kita harus lebih baik lagi lah ke depannya. Apalagi kita sebagai seorang guru yang dimana kadang tuh siswa lebih mengikuti gurunya dibanding orang tuanya. Banyak siswa yang seperti itu kan. Banyak. Kadang kalau siswa orang tua bilang gini ngelaman siswa anaknya kan. Tapi kalau guru yang bilang gini nurut. Nah, kadang tuh seperti itu. Sebagian siswa ada yang seperti itu. Jadi karena kita ibaratnya orang tua kedua di sekolah bagi siswa, ya kita harus jaga penampilan, jaga sikap, dan tutur bahasanya yang tetap kita jaga. Biasanya kan guru matematika itu guru yang ditakutin ya sama siswa. Iya sih. Kira-kira suka dukanya abang dalam mengajar itu apa ya? Kalau sepengalaman saya kemarin, jadi awal-awal saya ngajar di sana tuh setiap kelas, setiap baru bertemu dengan siswa itu pasti saya tanya kan, siapa di sini yang suka matematika? Silakan angkat tangan. Ternyata mungkin dari 30 siswa yang suka yang ada di kelas di situ, yang suka paling 1-2 orang atau paling banyak 5. Bahkan di satu kelas pun ada yang tidak suka. Setelah itu ditanya lah kan, kenapa nggak suka? Ya banyak lah alasannya, karena matematika itu sulit lah, gurunya mungkin galak lah segala macam gitu kan. Jadi dari situ kita sebenarnya harus bisa memilah-milih kan, mana yang sepertinya di kelas ini pakai metode yang seperti ini pendekatannya seperti ini, di kelas ini juga seperti itu, materi ini bagusnya seperti ini, ngajarnya seperti ini. Jadi jangan terlalu kaku. Sukanya banyak sih sebenarnya di situ, tapi ya itu tadi kendala-kendalanya kita harus cari tahu dulu masalah latar belakangnya kenapa mereka tidak suka, dan nanti baru kita atasi. Kalau sukanya tentu banyak sih. Oke. Kalau misalkan abang nih menghadapi siswa-siswa yang nakal itu gimana bang? Sebenarnya kalau siswa nakal itu kan malah jangan kita tinggalkan sebenarnya, malah perhatiannya lebih kita tingkatkan ke dia sebenarnya kan. Bisa jadi dia nakal itu karena apa. Jadi kalau menurut saya ada siswa-siswa yang seperti itu kita harus datangi, kita rangkul mungkin di luar jam-jam pelajaran kita atau pas di jam-jam kosong atau pas di jam istirahat, kita tanya kan. Mungkin nakalnya misalnya bolos, tanya kenapa bolos. Kalau dia mungkin merokok, tanya kenapa merokok. Ya pokoknya kita tanya. Biasanya kebanyakan dari mereka yang melakukan hal itu karena di rumah itu mereka kurang perhatian orang tua. Kadang orang tuanya tuh ada yang kerja, mungkin Jumat Sabtu baru ada di situ, Jumat Sabtu Minggu gitu kan. Jadi selama Senin sampai Kamis, Senin sampai Jumat dia cuma sama neneknya. Jadi kontrol ke dia tuh agak kurang. Nah, dengan kayak gitu pula terus pergaulan dia yang dengan teman-temannya yang tidak terkontrol tadi, nah sudahlah tambah menjadi-jadi. Jadi kalau ada siswa yang seperti itu ya kita lihat latar belakangnya dulu, kita cari permasalahannya, kalau bisa sama-sama kita selesaikan, kita kasih tahu terus lah dia. Kalau misalkan tips untuk kami nih sebelum terjun ke dunia menjadi guru gitu, kira-kira apa bang? Pertama tips jadi guru kalau menurut abang kalau salah tolong koreksi ya, kita kan sama-sama berbagi pengalaman nih. Jadi tipsnya yang pertama, jangan pernah memaksakan siswa itu harus paham matematika. Cukup sebatas dia suka matematika aja. Karena kita tahu bahwa siswa kan unik nih, bakatnya macam-macam. Jadi ada yang bakatnya mungkin di matematika, ada bakatnya mungkin di olahraga, melukis dan lain sebagainya gitu kan. Jadi pertama jangan pernah kita matikan potensi siswa. Maksudnya gini, misalnya dia waktu gambar masih kurang bagus gitu kan, jangan pernah gambar kamu jelek nih, kamu nanti jangan gitu kan, jangan di bagian gambar misalnya gitu. Ternyata mungkin di saat itu memang dia belum ada kemampuan di situ, tapi mungkin bakatnya ada. Karena kita bilang jangan di situ, akhirnya dia tidak mendalami itu lagi, padahal dia hobi mungkin di situ kan. Jadi jangan pernah jangan pernah kita hentikan
perkembangan siswa atau inovasi-inovasi siswa tadi, biarkan dia berkembang, berinovasi tadi. Di matematika juga gitu. Kalau dia suka matematika, kita arahkan terus. Kalau dia belum suka, pokoknya kita buat biar mereka suka. Pertama suka dulu dengan kita yang ngajar. Kalau dia sudah suka dengan kita yang ngajar, habis itu gimana caranya kita buat dia suka dengan matematika. Ya. Nah, tapi kan ada siswa yang kita ajarkan berkali-kali memang nggak bisa-bisa kan, berarti dia bidangnya mungkin bukan di situ. Nah, cukup dia sekedar tahu saja di matematika, di materi itu sudah cukup. Yang penting dia sudah suka, sudah paham, oke sudah. Nah, mungkin pendalamannya dia mungkin di bidang-bidang yang memang hobi dia atau minatnya di situ. Tipsnya jadi ya itu tadi, jangan pernah matikan potensi siswa, terus jangan pernah memaksakan siswa harus suka dengan matematika. Biarkan dia berkembang, biarkan dia memilih. Nggak boleh kita samaratakan juga ya? Ya, nggak boleh samaratakan. Betul. Gitu. Kadang di suatu kelas itu kan ada memang siswa yang, oh ini matematikanya bisa 100. Nah, pokoknya target kita harus ngajar dia matematika 100. Ada juga siswa yang ini kayaknya kemampuannya cukup di 90 atau 80 atau 70. Ya, yang penting target kita tercapai di situ sudah. Ya, kalau syukur-syukur bisa lebih gitu kan. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan siswa. Nah, gitu aja. Closing statement Bang, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan buat para calon guru di luar sana gitu? Kira-kira apa yang harus dilakukan atau apa ya? Ya ini. Kalau menurut saya jadi seorang guru itu sebenarnya bagus. Bagusnya tuh kita walaupun siswanya sudah tamat tapi dia masih ingat sama kita terus gitu kan. Dan tidak cuma siswa, kadang keluarganya, orang tuanya itu pun juga kenal sama siswa, sama kita gitu kan. Keluarga siswa itu juga kenal sama kita. Jadi tipsnya atau itunya, pertama kalau mengajar kita harus ikhlas. Harus ikhlas. Pokoknya jangan sampai kita tidak ikhlas. Terus yang kedua, kalau ada masalah di luar sekolah gitu kan, mungkin kita lagi bad mood hari itu, mungkin hari itu lagi capek, jangan pernah nampakkan itu di depan siswa. Kalau bisa sebelum kita masuk ke kelas tuh kita rilekskan badan, rilekskan semua, habis itu senyum, masuk ke kelas. Nah, biar siswa juga termotivasi, semangat gitu kan belajar sama kita. Ikhlas, terus jangan pernah tampakkan masalah kita ke siswa, terus jangan pernah tinggalkan siswa. Jadi siswa itu kan kadang yang sudah gak ngerti kita tinggalkan, kita fokus ke yang pintar-pintar. Jangan, pokoknya kita harus rangkul semua. Bahkan yang belum suka matematika tadi, kita harus lebih sukakan dia lagi. Pokoknya kita harus merangkul semuanya. Gimana caranya biar siswa itu biar sama-sama suka sama kita. Terus lagi kalau kita ngajar nanti, menurut Abang tidak semua cara sama bisa kita terapkan di kelas. Makanya kita harus beda-beda, dan sebagai seorang guru kita harus banyak-banyak referensi, mungkin dari membaca atau nonton dari YouTube video-video inspirasi tentang guru, dan nanti bisa kita terapkan di kelas tadi itu. Jadi jangan pernah berhenti di situ aja. Kalau kita sudah nyaman di situ, kita berhenti di zona nyaman kita akan berkembang kan. Jadi gimana caranya kita harus meningkatkan upgrade diri kita, inovasi kita, dan nanti dengan kita meningkatkan upgrade diri dan kita masuk ke kelas, dan kan wawasan kita banyak nih. Jadi model pelajaran kita juga banyak, variasi kita juga banyak, dan siswa mungkin lebih tertarik lagi di matematika. Makasih banyak ya Bang. Ya Allah, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Sama-sama. Ini saling berbagi aja, nanti kalau ada kata-kata tadi yang salah mohon dikoreksi juga gitu kan. Sama-sama belajar kita di sini. Oke, dengan closing statementnya Abang tadi, sudah berakhirlah PodMed kita kali ini. Saya Dria Nirmala dan Abang Raffi. Kita pamit undur diri. Selamat sampai jumpa di PodMed selanjutnya. Oke.